Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina al-kiram habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, tiada untaian kalimat atau kata yang pantas sama-sama kita keluarkan dari lisan kita ucapkan dari lisan kita, melainkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang memuji, mengagungkan asma-asma Allah, kalimat-kalimat zikir yang menandakan manifestasi rasa syukur kita kepada Allah. Karena pada hari ini Allah masih memberikan anugerah yang sangat luar biasa yang masih ada dalam diri kita, melekat dalam sanubari kita, yaitu hidayah iman, hidayah Islam, hidayah kebenaran. Karena bisa hadirnya kita di sini menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, melaksanakan sholat Jumat, merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang mana di luar sana orang yang mengaku muslim tapi dengan sengaja tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa alasan apapun. Mereka muslim tapi hidayah belum hadir ke renung hati mereka. Makanya kita bersyukur pada Allah, hidayah ini masih melekat. Kita masih mau bersujud di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan kita, dengan segala kehambaan kita, kelemahan diri kita. Ini merupakan hidayah yang wajib kita jaga sampai akhir hayat kita, karena keimanan dan hidayah merupakan syarat mutlak untuk masuk surganya Allah. Tanpa iman maka jangan harap kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, pada hari ini segenap umat Islam di muka bumi ini, di dunia ini, merayakan perubahan tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, yang mana kita ketahui historis tahun baru Islam ini berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan ini membedakan penanggalan Islam dengan agama yang lain ataupun dengan kelompok yang lain. Pada waktu itu umat Islam berdiskusi bersuara
bagaimana ingin menentukan kalender Islam sesuai dengan keinginan. Ada yang mengusulkan kalender Islam itu ditandai dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, namun ini identik dengan lahirnya Nabi Isa yang menjadi tahun Masehi. Ada yang mengusulkan kalau tahun Islam itu ditandakan dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi atau seorang Rasul, namun identik dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan agama Yahudi. Maka adalah ide dari seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk membedakan dengan agama yang lain, maka kalender Islam itu ditandakan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dan itu dihitung sebagai 1 Hijriah ataupun di awal 1 Muharram. Masyiral muslimin yang Allah muliakan, momentum tahun baru ini berkenaan dengan makna hijrah. Sebagaimana kita ketahui, makna hijrah secara sempit adalah berpindah. Ketika jamaah pindah rumah, pindah kerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah, berpindah. Tempat ini mungkin kita tidak nyaman, kita berpindah ke daerah yang lebih nyaman dengan suasana yang baru, itu hijrah, berpindah. Tapi makna yang luas, ada beberapa makna yang disebut oleh ulama adalah hijrah amaliyah dan hijrah ubudiyah. Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah dan Madinah, ini berkenaan dengan ubudiyah para jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita ketahui di fase Mekah ini, Islam memang tersebar, namun kuantitas atau jumlah Islam sangat sedikit. Karena kenapa? Mayoritas orang-orang Quraisy mereka beragama paganisme. Apa itu? Menjadi darah daging, kebiasaan-kebiasaan jelek ada dalam diri mereka, maka disebut dengan kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Dalam artian mereka punya akal, tapi perilaku mereka, akal mereka, akidah mereka bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah berhala, mabuk-mabukan dan sebagainya. Dan sangat luar biasa, Allah utus orang nabi di tengah rusaknya moral kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW. Namun dengan izin Allah, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah Islam. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, namun pengikutnya tidak banyak. Oleh karena itu Allah menginginkan Rasulullah untuk hijrah ke negeri Yastrib pada waktu itu, ke kota Yastrib. Dan ini ditandakan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Beliau melewati kota Yastrib yang dikatakan oleh malaikat Jibril, ini nanti tempat kamu ya Rasulullah berpindah, dan di sini Anda akan melebarkan sayap dakwah Islam. Artinya apa? Bukan berarti Rasulullah menyerah untuk tidak mau berdakwah. Seperti halnya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini bukan menjadi sebuah alasan itu Nabi saja punya kelemahan, tidak. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena memang beliau belum diperintahkan Allah untuk meninggalkan kaumnya. Allah berikan peringatan pada Nabi Yunus. Dan ini tidak sama dengan Rasulullah. Karena Nabi Muhammad diperintahkan hijrah ke Madinah, memang ada satu misi yang besar. Ada tujuan grand design yang besar untuk menciptakan syariat Islam yang lebih komprehensif dan syariat Islam yang lebih luas lagi. Karena di kota Mekah tidak kondusif. Akhirnya Allah izinkan untuk berpindah, bukan berarti kabur para jamaah. Berpindah dari kota Mekah ke Madinah untuk menyusun strategi untuk fokus menjalankan syariat Islam. Selama kita ketahui di Mekah ini belum ada syariat haji, belum ada syariat puasa, karena lebih fokus untuk menanamkan fondasi keimanan dan akidah.
menguatkan pondasi keimanan dan akidah Madinah, karena akidahnya sudah kuat syariat di kota Madinah. Di kota Mekah khamar belum dilarang keras. Bahkan khamar ini larangannya itu waktu di Madinah. Ayatnya turun waktu di kota Madinah. Surah Al-Baqarah itu ayat Madinah, ayat Madaniyah yang turun di Madinah. An-Nisa, Al-Maidah. Jadi belum ada pelarangan yang sifatnya itu kemaksiatan seperti khamar. Ketika sudah mantap keimanan mereka, Allah perintahkan beberapa syariat, yaitu haji, yaitu puasa, yaitu dilarang keras minum khamar dan lain sebagainya. Karena sudah pondasinya kuat, akidahnya sudah kuat, maka mudah untuk menjalankan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang Allah muliakan. Ketika di Madinah mulailah menyusun strategi kekuatan untuk melebarkan dakwah, mengekspansi, bahkan dengan izin Allah. Yang dulu kota Mekah banyak penganut paganisme, banyak berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, dengan izin Allah pada peristiwa Fathu Mekah, Allah hancurkan mereka dan Allah berikan kemenangan. Dan ini makna hijrah yang kita ketahui, menandakan historisnya. Jadi tahun baru Islam yang kita rayakan, kita flashback kembali sejarah Rasulullah, bagaimana beliau hijrah di kota Mekah dan Madinah untuk menyusun kekuatan, untuk menanamkan nilai-nilai Islaman yang lebih komprehensif lagi. Makna yang lain, ada hijrah yang dengan makna hijrah amaliyah. Artinya apa para jamaah sekalian? Berpindah dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang jelek, ke sesuatu yang baik. Berpindah dari sesuatu yang baik ke yang lebih baik lagi. Oke. Di tahun kemarin 1446 Hijriah, kita masih banyak kekurangan dalam ibadah kita, dalam keimanan kita, keilmuan kita. Ketika tahun berganti, ditandakan tadi malam 1 Muharram 1447 Hijriah, punya tekad untuk berubah. Lebih rajin lagi ibadah kita, lebih rajin lagi thalabul ilmi kita, lebih rajin lagi untuk melaksanakan ubudah-ubudah yang lainnya. Lebih baik lagi perilakunya kepada sesama. Akhlak kita lebih baik lagi kepada sesama. Itu makna yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar seremonial saja. Kita rayakan dengan konvoy, dengan pawai obor. Oke, tidak masalah. Tapi pada hakikatnya adalah bagaimana bisa merubah diri kita dari sesuatu yang jelek kepada yang lebih baik lagi. Yang dulu sholat tahajudnya bolong-bolong, kita tingkatkan di tahun baru ini. Yang dulu sholat berjamaahnya bolong-bolong, kita tingkatkan di tahun baru ini. Jangan sampai tahun kemarin tidak ada perubahan dengan adanya tahun baru ini, maka ini menjadi orang yang merugi, ya, orang yang menyesal nantinya. Dan juga hijrah itu dimaknai ketika kita berpindah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan ke tempat yang lebih baik. Oke, mungkin iman kita kuat, akidah kita kuat, namun keturunan kita yang kita khawatirkan. Maka memang ya diantaranya anjuran dalam Islam ketika memang daerah kita sudah tidak mulai kondusif, lingkungannya itu banyak dengan kemaksiatan, kemungkaran, kesyirikan, kita pun dakwah tidak maksimal, memang dianjurkan untuk berhijrah, mencari tempat yang mana kita bebas untuk melaksanakan syariat Islam tanpa ada gangguan. Bukan berarti kita melepaskan sayap dakwah kita, karena memang apa? Dakwah itu perlu kekuatan, perlu persatuan. Rasulullah ketika di kota Mekah kekuatannya belum full, Allah pindahkan, hijrahkan ke Madinah, menyusul kekuatan, melebarkan sayap dakwah. Seperti itu. Jadi di tahun baru Islam ini harus kita niatkan
adanya al-tajdid, tajdidun niyah, tajdidul ibadah, tajdidul ubudiyah, tajdidul amal. Ada reformasi niat kita, ada reformasi ibadah kita, ada reformasi amal kita, perilaku kita. Jangan sampai setiap tahun kita merayakan tahun baru Islam, 1 Muharram, tapi tidak ada reformasi dalam diri kita, tidak ada reformasi dalam ibadah kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Semoga dengan momentum Hijriah, dengan momentum tahun baru Islam ini menjadi sebuah tonggak perubahan dalam diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'a bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. Inna aradna al-amana 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم والقائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة خاصة في بلاد فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الرجال والنساء في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان كان. اللهم انصرهم. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر يهود. اللهم دمر يهود. اللهم دمر يهود الذين قاتلون إخواننا في فلسطين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوب الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا